Ngolah telanjur mengandung, di nikahan dia ayahnya. Yang 3 bulan lu sudah nikah lah, iya nyo potong dek semen Padang, langsung nyo store ke bank BTN. Itu kami milih rumah lu. Cocok lo rumah tu namanya kredit BTN. Aduh, bangunan tidak normal namanya di kami. Karena rumah tu kete. Ya kan? Tapi karena wak sayo sakato taruh pak, lah banyak anak lah kuliah tanpa bautang bisa. Jangan ibu tiru itu. Kita sebagai istri harus memotivasi suami. Kalau ada ibu basuami jadi ustad, tu nyo acok diundang marah mengaji, acok pai jam pencemburu. Kalau apa istri orang keraja bang, nyo mencari nasabah, apa jam pencemburu. Orang mencari nasabah tu harus panggalak, tak boleh bentuk harimau damam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru Taratak Buluh. Banyak orang di Simpang 3. Kok lai taruh kita baiman taguh. Insya Allah masuk surga. Jangguy lah putih serupa perak. Tandonyo ustad Allah tua. Amal salih kita banyak. Boleh nanti masuk surga. Jadi tujuan awak hidup di dunia ko masuk surga. Ada ndak nan ingin ke neraka? Buik salah wak kata awak di dunia. Tapi kalau kita ingin masuk surga, kita harus mematuhi aturan Allah yang sangat sesuai dengan kejadian kita. Jadi kalau ada orang mengatakan aturan Allah tidak sesuai dengan zaman, tidak bisa dipakai lagi, harus diamandemen, itu orang tu perlu dimasukkan ke rumah sakit gadui. Kenapa? Yang menciptakan manusia Allah. Buku peraturan yang dibikin Allah yang menurunkan, namanya Alkitab. Untuk Nabi Daud Zabur, untuk Nabi Musa Taurat, untuk Nabi Isa Injil, untuk Nabi Muhammad dan seluruh manusia dinamakan Al-Quran. Apa artinya? Al-Quran artinya yang dibaca. Kalau rajin kita membaca, rajin kita mentadaburi, kita ketahui apa dari maksud ayat-ayat itu diturunkan, maka kita akan legowo mengatur diri dengan peraturan Al-Quran. Kita pelajari lo hadis Nabi. Kita pelajari lo adat Minang. Adat Minang ko adat pesan di sarak pesan di kitabullah. Minang tu bahasa buang jo kabau. Kalau orang tak mengerti adat Minang lai, sama jo kabau bagalau di tengah padang baranti lah jadi orang Minang. Mudah-mudahan kita sadonyo bersemangat mengatur diri dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan mempedomani adat kita. Adat kita kok salah rancak pak, kalau awak tahu dan diamalkan. Cuma kadang-kadang kini di zaman modern kau nyoplesetkan di orang. Adat basandi sarak basandi kitabullah. Hanya peleset kan? Adat basiarak kita baulah. Di sanalah salahnya manusia. Yang kita hormati Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Gunung Merah Suli Aye Pekanbaru,
yang kita hormati Ketua DPW, Ketua DPC, Suli Aye sepakat, Pekanbaru dan seluruh Riau umumnya, karena orang Suli Aye ko di masa tanah nyuni, di Melbourne ado, di Sydney ado. Ikolah gunanya awak kalau kesulitan air. Sebab air itu setelah udara adalah yang kedua. Karena tubuh kita ini 75% itu air. Dimuncuang air, diduang air, di mato nan banyak air. Lebih-lebih induk banyak air mato buayot. Seketik menangis, seketik menangis. Karena kesulitan air ini akannya jalan. Mangkonyo tinggal kampung. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, dia berhasil dirantau. Nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh. Pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang. Pacar dicari, bini dapet. Itulah kemampuan orang sulit air. Bertimpo-timpo nikmat. Kalau ada nak serupa itu tanda ele mah. Yang kita melihatkan nenek mama, baik yang di kampung maupun yang di rantau, nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek bebuah ketonan mana. Kita doakan nenek mama ko sehat. Lebih-lebih kita doakan yang jadi pewaris Nabi bukan bundokan doang, bukan nenek mama. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Maka ulama sekarang jenis makhluk langka yang harus dilindungi. Tidak dimasukkan ke penjara. Ya, karena apa? Nyoba suluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk bacamin kitab tagaknya rintang nyopi tua. Tahu dihalal dengan haram seratus sah dengan bata. Ayah janih tapian suci minuman anak negari. Akan menerangi kalbu orang yang terjauh dari petunjuk. Nabi tidak boleh. Maka yang menggantikan ulama. Apa acaranya serupa ulama ko janta putih Pak Ustaz. Ya kan? Tirulah orang tua Ananda Dr. Fauzan. Selesai anak sekolah dalam sekolah agama di pesantren, ya kan? Kita tidak jauh-jauh mencari pesantren itu. Fauzan ada sekolahnya. Dinyo cukui ko oto narusa onderdilnya na nabi pai se ka bengkenya. Kok kapai umrah, kok PDA, terapel. Tidak ada terapel umrah dan PDA, aku salah ini sikor. PDA itu perjalanan dunia akhirat. Ya kan? Kemudian apa yang dia miliki dipergunakan untuk yang baik. Ya kan? Pado lainnya bu, kalau pado batinnya, ambo bisa ke Malaysia, juga Australia, tentu Allah. Tapi kan ada dalam hidup ko lahir batin, ada kuli, ada isi. Ada sindiran, ada bertumpu tape. Ada siang, ada malam. Jadi kalau lahiriahnya, ya kan? Maka Ustadz Fauzan yang punya PDA terapel inilah yang mensponsori, yang memperhitungan jo orang-orang Minang dan tinggal di Australia, jo Malaysia. Nama nangka diturui wirid tuh. Artinya darah bapa ninjau, gurun bamintala, sawah bapa matang. Kalau ada rumah kemaliangan bu, pasti ada tukang tunjuk sini. Asyik itu jo. Jadi dapat ambo ke Australia. Kau kenyoba lo ke Jepang, kenyoba lo ke Turki. Ya kan? Harus ambo beraja bahasa Turki, bahasa Jepang. Kau tidak awak salah komunikasi begitu sini. Orang Payakumbuh bu, ketika penjajahan Jepang, masuk Jepang ke dalam pasar. Kecil ibu-ibu ku jalanan masuk tu Jepang.
Boleh lawan. Nyo mengalih kelamai, hanya suruh orang Jepang kau membali. Jepang kau dia tak tahu bapak-bapak ibu-ibu hanya nyo pacik dah. Nyo tanya lo jawab so Jepang. Dia ngerti orang berkumpuh? Enggak. Korewak na deska. Iko ana ni bu galih kau bahasa Jepangnya korewak. Aku cek ibu kau kalau main ndak nang Korea kau dawan kau dah lombu macam. Lain nyambung bahasanya. Enggak. Berang Jepang. Jepang kalau berang mah pendek saja. Bagi roje. Lah berangnya tu. Ibu kau ndak cameh dah galak manis je. Ndak bagulo dawan masuk aja. Yo tanpa di Jepang. Kau ndak produksi lah mungkinnya tangan ni dia. Jadi kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah kalau ndak ada perubahan, kalau ndak mati ambo, insya Allah bulan Juli kapai umrah, ya kan? Dan plus Turki, ya kan? Kalau ada ibu-ibu ingin barangkit jo Ustaz viral lagai, ya kan? Mendaftarlah KPDA terah. Kalau ndak tentu di orang Pekanbaru dimakan tu PDA terapel tu orang lapikun tu. Mendaftarlah ke sana. Kita berangkat bareng kecil orang ke kini. Kok bajalan banan tuo, rajo bajalan bara ayat, pengulu bekato besi sampiang. Iya kan? Kalau kita duduk je tukang parfum, awak bau parfum. Duduk awak je orang mengalih ikan padang, awak anyi. Duduk awak je induk ke tempat nalangang je bisian di setan. Tu mengkurang pai ke tempat nalangang tu bazinanya jadinya. Iya kan? Hanya di SMA baru. Nyolah telanjur mengandung, dinikahan dia ayahnya. 3 bulan lo sudah nikah lah ia anak produksinya, dia nama Siska, siap sebelum kahwin. Jadi jangan duduk jo induk-induk ke tempat nalangang kecuali bini awak. Jadi ketua kok ke duduk jo induk-induk, bini awak bau. Ini akibatnya. Jadi kalau kita berangkat bareng pergi ke tanah suci, insya Allah bapak-bapak dengan niat yang tulus, Allah akan mencarikan jalan. Ya kan? Kenapa diusulkan kita pergi umrah kok? Haji kok kini macet. Jalan kan macet yo, bangko macet jalan lah itu ibu. Oto kredit, ya kan? Di bawah saya keratu keluarga, juga keratu penduduk, tapi 5 juta. Alat tabau Nissan suruh pozan tu pulang. Ya kan? Itu je motor. Jadi dek mudah mendapatkan oto. Kau jalan sampai macet. Hanya buka lo orang tasian yang salah dulu kontak menteri agama, entah ulama, entah seluruh awak. Lupa maingian. Ke apa yang lupa? Bahwa haji itu wajibnya kepada orang yang mampu. Itu Al-Quran. Tidak bisa diubah. Tuh. Ya kan? Man istata'a ilaihi sabila, orang yang sanggup ke sana. Tentu sekali yang pertama sanggup itu adalah masalah finansial. Secara lahir. Ya kan? Jadi kalau awak tak mampu sampai mati, anak 200 orang. Ya kan? Hanya sedang sekolah, tak bisa menabung untuk haji tu. Tak payah awak. Tak berdosa dah. Karena wajibnya bagi orang mampu. Sekarang dibuka peluang haji kredit. Lah tumpuk-tumpuk orang kapai kau. Ya kan? Akhirnya macet.
situ tu. Atau makan tu baru. Situ jatuhnya rago pitih hawa. Ya kan? Jadi tidak mungkin umrah tu biayanya 10 juta. Ya kan? Tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu, bagi kita yang ingin bergabung dengan PDA Trapel ini, kan kantuannya siko. Nan menjadi ketuanya, nan menjadi direkturnya, anak ibu-ibu, orang suli iya, Dr. Fauzan, kulitnya putih, orangnya ganteng, anaknya lah 8. Siananya tiru tu Gubernur Sumbar, Pak Irwan Prayitno tu sawaleh nak. Pak Mayaldian Sarullah 9. Ya kan? Kalau dua saya nak jalannya dengan DJ, sekarang di Betawi je. Mana lah? Adiambo 5 saya nak lah bajaso Pak. Ko membelian pulsa, ko mengiriman baju koko, ko membawa raun, ko membawa makan. Ya kan? Aduh kaki mau kata-kata, ya lah ke rumah sakit wak. Hanya bayan. Ya kan? Kalau anak 2 saya. Nyalanya di DJ jatuh di petabang je. Mana lah? Jadi anak-anak muda nalah babini tiru Fauzan. Seindah-indahnya anak salapan. Kalau batanya orang kawak siapa nama anak ko tanya saya lagi nyo lupa dan. Nyo itu kadang-kadang orang beranak banyak pun tak takana nama anak tu. Alhamdulillah. Ya. Jadi tanggal bara insyaallah kami ke Berengke tanggal 10 Juli. Jadi itu tidak kamu isi jadwal tu dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki anak kita ini dan selalu dia seia sekata dengan istrinya dan apa yang diusahakannya selalu lancar. Bak pasang masuk muaro, bak pucuk dilancar. Ini kita taruh yang kaji awak. Itu promosi dan sontak aku tu. Kita taruh yang kaji awak lagi. Kaji awak tidak barik-barik. Kaum muslimin memelihara keharmonisan rumah tangga semenjak muda sampai tua. Menjadi kakek nenek. Kenapa ingin saya menyampaikan itu bapak-bapak? Nah menyampaikan politik lah banyak ustaz. Nah namanya manusia kok pak, barabana masalah politik kok diajai. Tidak maunya mendangan. Jangan menyogok ya, hanya bagi-bagi piti. Orang pergi kampanye nya japui itu nya jambut nya nasi. Atau nya foto raminya keceknya. Itu bapak. Ada orang lain yang diturui orang hanya nyobatin tidak boleh. Di Medan, ya kan, di Batu Sangka, anda boleh salah satu calon apa? Itu nyopa gunakan pisau tajam ulu tepacik dinya. Tapi Allah Maha Ta'ala banyak ustaz menyampaikan kaji politik. Salah tu Buya? Enggak. Islam itu berdiri pertama akidah. Itu kembarannya akidah tauhid. Antara kita dengan Allah itu ada akad perjanjian. Perjanjian apa? Ketika roh akan ditiupkan ke tubuh kita, kita ditanya, alastu bi rabbikum? Fauzan menjawab, Ambo menjawab, Pak Mayor menjawab, Ketua Masjid menjawab, ibu-ibu menjawab. Ajawab awak. Qalu bala syahidna. Jadi kita sudah terikat janji dengan Allah. Dima bisa membuktikannya lah itu kalau jalan itu Ustaz itu ayat. Ibu-ibu kan acok melayan. Ya kan? Kutiko anak lahir tangke kakinya tak tungkuiknya lahir atau tak tilantang tak kapa tangannya atau tak kamar. Tio hari beranak tak tahu dah.
Sawarnanya anak laye itu tatungkui. Cuma lah separuh badannya keluarnya balian dek bidan. Ya kan? Jadi manusia ini berpotensi jatuh kalau dia lupa dengan janji yang telah diucapkan kepada Allah. Tatungkuinya. Mana ringan tayrangnya tatungkui. Rabah kudo sebabayo pak. Mbak pulang di taluk tu baik bukan maruwa, ada to membawa baro rabah kudo antara macet. Apalagi tatungkui. Atau tatilantang katih roda tu kampeknya. Iya kan? Kemudian tangannya terkepal, kakinya terangkat, nyomanangih jolong laya tu. Karena lai kata paci janji kok. Kutiko kita lalai ke dunia lah sampai balik, sampai akan meninggal kembali kepada Allah, lai kata paci janji ko. Itu mangko anak lai itu ya Donald Trump itu je tanginya, Joe Biden ya Suarto itu je tanginya jalan lai. Nah ada orang jalan lai itu nangi belian dengan kue mau, nah ada pak saragam tanginya, orang barat, orang Arab, orang Sili Ayi. Ristawardi ketika lahir ya janji Allah tapasang perbuan kato lah tabue lai ko janji kadida PI karena manusia kalau dikendalikan setan nyobue acara-acara yang di luar agama katanya titisan biasa lapuk janji biasa mungkin nya sawananya binaso titisan binaso lapuk kalau dipijak je bah. Karam awak kawah. Janji binaso mukia berang orang nak menagih janji itu kawak. Karena tidak tepat waktu. Ya kan? Malah kalau orang janji berpacar, tak jadi nikah, nyolaguan janji itu. Ya kan? Hilang di enam kalam, tak ada dah, terkicuah di nantarang. Tak nyedendangan orang lagu tu. Ini bahayanya mukia jan. Setiap kita begitu lahir. Tatungkui, tangan terkepal, ya kan? Kemudian setelah itu lah dia pun baru terkambang. Apa kita nan bisa sesudah lahir tu? Hanya memaki. Baju lahir do indah. Ya kan? Nanti proses ini akan diulang oleh Allah ketika kita keluar dibangkit dari kubur setelah trompet kedua berbunyi. Apa kan gagah-gagah kena ada batik sotra, ada koko nan batarawang, tapi keluar di kubur nanti beti lanjang bu. Bah tu ustaz, lain tak malu kami produksi tu nya caliak di laki-laki. Indak tak caliak di laki-laki ko rat produksi jenan tu. Lebih-lebih yang banyak dosa. Nyo sibuk ba caronyo malobi Allah ko lain. Dosa ba? Banyak tak tercaliak. Kalau ada orang mencaliak orang produksi di hari kiamat ke ya lantah lah. Orang yang banyak dosa, matahari dekat dari kepalanya satu jengkal, keringatnya darah. Darah itu ada yang hingga mata kaki, ada yang ninggo batih, ada yang ninggo lutut, ada yang ninggo pau, ada yang ninggo pinggang. Sesuai je dosanya. Kalau orang tu banyak makan riba, ujung rambutnya ke tabanam nampak leh. Paluhnya darah, tabanam dalam darah tu. Belum di neraka, tapi itu di mahsyar. Ali kata caliak je orang berusi dah. Body bu koe. Ali kata betunya dimuncuang. Ndak sado tertunduk lesu kepala saya ndak tahu. Ndak tangkek. Jadi kita dibangkit di mahsyar itu sama dengan kita lahir. Ya kan? Makanya jangan awak terlalu terikat dengan dunia ini karena dia sementara. Ambo nak menyangko istri ambo tu kemeninggal umur 65 dah bu. Balanjo cukui. Bagalang ameh ambo balian. Rumah ancak lihat do pinya mati yang.
Jadi tidak ada kaitannya dengan uang, dengan apa saja kematian itu. Kalau ajal telah sampai, ibu-ibu nak datang gini, kau kan sehat sadonya Pak. Yo, lagi sehat kan? Tapi sudah awak mengaji, kok bisa enggak salah satu dari awak ajal sampai awak sehat gini Pak? Tekanan darah normal, kolesterol tak apa-apa, gula darah normal. Tapi ajal sampai. Ya kan? Sudah awak wirid kok, masuk ketua kalam musajid balik. Nyoi duian mi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah seorang warga SAS yang tadi antusias mendengarkan tausiah Ustadz Ristawardi. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Di pancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah, labihnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, lah malang bapisah badan jo nyau. Nyopan yang tiba di rumah, diantar di anak ke puskesmas, tiba di puskesmas, pingsan. Di perisode dokter, pacah pembuluh darah di kudu. Ya kan? Konsultasi dokter Kojo, perawatnya. Cik perawat. lah mati. Sekarang jenazah sudah dibujurkan di rumah duka. Nanti sesudah salat zuhur pergi kita bersama-sama melayat ke cik ketua. Coba tanya-tanya ke kawan, siapa mati, siapa mati, siapa mati. Tu nambah sanda ditunggak menengah kaji tu. Bisa tak? Bisa. Nama sanda jangan takut terus. Itu contoh saja. Ini contoh. Itulah dunia. Sekarang kita ketawa, sejam lagi mungkin akan menangis. Sekarang kita sehat, sebentar lagi mungkin sakit. Ya kan? Itulah dunia itu. Maka disebut dunia itu laibun walahun. Perkara harta wa tafakurun, berlomba. Orang membeli NMAX di Bali, dewa Arli di Peson. Ya kan? Itu nama perlombaan tu. Hah? Kaum muslimin para jemaah itu dunia, perlombaan. Perlombaan memperbanyak harta, perlombaan memperbanyak segala macam. Apakah itu dilarang? Tidak. Tapi jangan lupa, ya Allah, harta yang engkau berikan ini, berikanlah berkah kepada saya, ya Allah. Cara memancing berkah itu apa? Bagi rezeki itu kepada orang yang berhak menerima. Kalau tidak, awak namanya sampilik sampilik karya. Banyak istilahnya di Minang. Kalau di Baso, kiki namanya. Pajak tu kiki aja. Lalu tahu ibu kiki. Ada basi boleh sepanjang kasih. Orang lain nyogoso sampai licin naninya janusa. Kalau orang perokok, pak, orang kiki itu nyopicik serokok tu cik lah. Tak mau mengeluar, no takut ke diminta dia orang. Nyopicik saja. Dia itu ke kukunya. Kalau nomor 20 mana ada lah je. Padahal ada sikonya. Itu ciri-ciri orang kikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Jadi memancing berkah, kita harus berbagi rezeki. Kalau berkahlah dicabut, Pak, samu kita jo ayam batalu dalam padi, pi mati kelaparan. Kena masuk kata. Itiak berenang dalam air mati kehausan. Kalau awak dapat mode itu berkahlah dicabut. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Jadi kita mulai di rumah tangga kita masing-masing. Baacaronyo agar kita harmonis, bahagia sampai kakek, nenek, atau meninggal dan disebut cara tambilang serupa mbok.
Kalau cara di dalam kita berumah tangga kini kok pisah hidup jan. Lebih-lebih kalau anak masih dalam pendidikan. Susah kalau kita ndak berdua-dua mencari menafkahi anak, mendidik anak. Sebab apa? Yang namanya istri itu asalnya perempuan itu dulu dari tulang rusuk. Iya kan? Tulang rusuk itu sebelah ke mata. Sebelah kida. Ketika ibu-ibu basandiang dan udah ketika nikah, sebelah suhu ibu duduk sebelah kida. Seluruh suami harus memahami itu. Bahwa istri itu mitra. Iya kan? Kalau ndak ada istri lah, awak mudo begini balik. Tapi kalau lagi sepemboko sabar salah. Bab itu junjung rancak bakacang, kacang rancak bajunjung. Sebenarnya suruh pembok ini kok junjung ndak bakacang maloa si junjung tu kate ndak ada kacang nama balik. Rancak junjung tu kan dia ada kacang. Bu, bertanya mbok ke ibu, cik, dek ibu orang Sulik Air. Sulik Air tu kan jauh tu. Iya kan? Di balik Sulik Air Gunung Merah tu agak. Padang kan? Tu mengko calik-calik jo kampung tu sekali-sekali. Di Panjik Janjang mana namanya? Taruh ke balik tu Padang Gantiang. Padang Gantiang je Bukit Putih di baliknya Sulik Air. Walaupun Gantiang jadi putih tinggalkan juga sataya. Kecamatannya 10 kota di atas. Capek jawab. Kemudian ada sabalun Sulik Air itu namanya Tanjung Balik. Nyolah sabalah katih juga tu Tanjung Balik tu, tapi kecamatannya 10 kota di bawah. Di bawah. Ada pesantren jalan ke kampung ibu tu. Ana mungkin. Gontor, atau kau pulang kampung jangan mengango je ana nambah kecil. Ada pantun Minang menyuruh ke kampung tu ambo kali itu pada raya betul bu. Bab itu. Kalangi tabanglah bangau rauknya ke tanah juo rasuk jan lupo jo jariau tunggak takana jo sandinyo bamang ko tunggak tagaknyo tagok de adosan sandi bamang ko rasuk jo palanca indak lapuk inyo bapaian baa mangko atok ndak runtuh di papah dek kasau jola jolai. Ya kan? Jadi seberhasil kita di rantau jangan lupakan kampung awak. Ya, tapi orang Sulik Air tidak ada. Sedang di Malaysia ada masjidnya. Ya. Nah, pesan. Kami buat foto senan. Putih merahnya. MSAS. Kamu Sulik Air macam. Ada fotonya di PM. Ada masjidnya di Malaysia. Gadang lah tu. Lancak. Ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, bagaimana caranya ambo sama anak ambo ketek-ketek di Sanawiyah, di pesantren, hari akadnya ndak sekolah, pai kami maraton dari Bukit Putih. Bukit Putih itu ambo alun tabuek rumah lah doh. Masih rumah kontrak, apa maraton babali nasi rameh pakai dendang masih di gawang. Taruh mendaki ke Bukit Gado-Gado tu, taruh ke Batu Malin Kundang. Makan di masinal. Sadang makan tu ada orang maraton baduo. Kaki Sarawak trainingnya nyoguluang sampai di lutut, tangannya nang sebelah ke dalam itu basilang tangan suami istri itu pacik mama, tangan dan sebelah keluar menjenjeng sepatu. Anyo galak-galak yo. Lah dakik orang tu dakik ambo tak galak lo ambo menjelik. Kedua kurnya ndak bagi gigi lah. Ya kan? Katanya kambo assalamualaikum, waalaikumsalam. Walaupun ndak pakai peci, walaupun ndak pakai baju koko, mato gai ambo ndak lupa doh. Ko Ustaz Ristawardi. Sabok mengenali Ustaz ko murahnya kerap kali tampil, tapi kalau Ustaz lupa jo jamaah,
Tu biasa karena banyak. Ambo je ndak kamu saji menengah ustaz di pintu rumah saya karena kaki ambo nak bisa baselo maraton bisa. Ya kan? Ambo tanya lah. Lah warau mu apa lah 98 tahun. Talok maraton. Ibu bara, ibu 79. Anyo galak-galak berdua tu tangan basilang. Sekali-sekali nyo adu kuduaknya. Apakah dia mengulang cinta yang tertunda? Atau dia sedang kasmaran? Tidak. Dia sudah dirahmati oleh Allah. Ukuran kita nikah itu pertama kan sakinah. Lah beranak, lah cucu, mawat. Lah gae-gae. Rahmah. Ada yang ditiru selain orang gaek tu. Orang gaek tu kan manusia biasa tu Ustaz. Iyo. Aku dapat cuy tua anaknya. Sampai jadi kakek nenek bahagia. Indak sayang ledo tapi ibu. Ambo ibu ke ibu bu. Sebab orang perusiku ku lah gaek acok bungkuk bu. Baru itu kalsiumnya habis di susu di anak. Apa mengaduannya lo siang malam. Ya. Itu kamu. Jadi banyak orang padusiku lah gaek singkiknya balik tulangnya tu bengkok. Lain tak ada dapat tu. Dia nampak hari-hari asalnya. Itulah orang padusi. Itu parasayannya. Tapi nyo mau untuangan kawak pak. Mau untuangan pak. Nyo pelupo. Di kalau ada bini apa palupo, anak pak wali luponya mali. Jam bangi kinyo. Duit saya ndawa ndak kayu sepeda apa ilah. Kok lupo biarlah udah mali. Bab itu, dek padusi ko palupo awak beruntung pak. Bam kau itu kecil Ustaz. Anak ambo nampar tamu lahir bulan Juni tahun 79. Itulah kenal dakeknya jo Doktor Fauzan kok. Karena kalau pai keluar daerah, inyo dibawa cik. Ya kan? Naik pesawat. Pengawan ni orang gaik kok. Bang kau dibawanya bini ndak ada ke mengawani lah. Tunggu ndak ambo mencalon jadi presiden kan ndak ambo dah. Bini ndak ada. Kaki lah tengkak lo jalan. Awak lah pencibi lo. Ni. Anak nomor 1 lahir tahun 79 bulan Februari padusi. Itu nama urus wirid ambo ke kini. Ya kan? Jadi tuonya nan gadang tu dari nan nomor 2 itu 1 tahun 6 bulannya. Tak sampai 2 tahun. Sama jo anak nangai. Sebentar lah bara dia itu kebalo itu lo kadarullah. Ya kan? Anak nomor 2 tu sonsang. Kapalonya lahir kemudian coba yang dia bu, tersangkut tak lahir. Tersangkut nak lahir dahulu kaki. Kecik orang rumah, ambo terangah si keluar pak, ambo di balik kacau tu. Bu, suruh udah ambo tu ke dalam bu, sakit mana. Kok meninggal ambo, kok ambulan lahir di telepon dek bidan, tapi kecelakaan di jalan. Mangko ditanggulangi saja dek bidan di ruang tu. Ya kan? Kalau tonggak panjang tak kerabah di angin. Ya kan? Ternyata memang tonggak panjang. Lahir jo anak ko dengan selamat. Bila 20 minit di luar lu menangis. Mukonya ko cota ruang babaka. Bab itu tak sapi. Hanya tapuk-tapuk aja di bidan tu. Tunya jenjang kakinya kata. Menangis kata. Ba'a sakitnya kecik mbok. Dia bagarah sakitnya dah. Ya kan? Balah kambo membayangkan sakit tu, ambo tak mencuba melayan tak. Ya kan? 2 tahun sudah tu, anak lagi balik lalu lupa sakit tadi. Ini ibu dan bapak. Kalau tak palupo lah bini awak ko pak, tak sampai 8 anak. Itu perjalanan. Ya kan? Dia inyo palupo. Kalau nak palupo ya jam nak ke udah kena lai sakit beranak kau aja. Pinya dek lupo lah itu saja.
Nah, jadi kalau bini apa pelupo jangan marabu kayaknya. Karena lainnya. Sebab kalau kita mau mengingat-ingat, ya kan, semuanya ada hikmah. Dapat bini rancak, alhamdulillah, kama dibawa beralik taman orang. Dia rancak bini orang. Dapat bini buruk, alhamdulillah, ditinggal 10 tahun tak ada orang kau ngadu. Payah 10 tahun. Tak ketujuh dia orang. Ya kan? Jadi kuncinya yang kedua, kaji hikmah dari kelemahan masing-masing. Ya kan? Di sanalah titik temu saling mencukupi. Kelemahan istri disempurnakan oleh suami, kelemahan suami disempurnakan oleh istri. Itulah yang disebut dek pantun orang suli air, si muncak mati terambau, kaladang membawa ladiang, lukolah pau keduanya, suami istri di Minangkabau, ambil umpamu awojo tabiang, sanda menyanda keduanya. Awo mamang kondak runtuh Ustaz, tabiang ado. Tabiang mamang kondak taban. Awo ado. Ya kan? Jadi kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak itu. Bayangkan bahwa kita ini punya kelemahan masing-masing. Itu yang akan kita sempurnakan dengan sifat sabar dan tabah. Yang kedua, ketahui hak dan ada perusiku minta pitisnya pandai. Kewajibannya tak nyawaye. Ini kan sanjo-sanjo capek lalu laki mudoro. Ini ibu-ibu dah. Tunggulah nyoba bini je lah. Kok kalau lalu tu ditanyawan lah boleh ambil lalu dah. Lai terang ada ibu tu. Dia ambil orang yang kemenanyawan itu tu nanti tak ada lah. Kalau kamu masak ibu tanyaan lo. Istri Fir'aun, ibu Aisyah, kan kapi lakinya dah. Kecil lo dikinya tu. Fir'aun ko, wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi. Tapi bagaimana istrinya melayaninya setiap hari? Dia penuhi layanannya menurut ajaran agama. Tu mengko ibu Aisyah tu dibuatkan di Allah rumah dalam surga. Kalau kamu masaknya pagi ibu, dafir. Nang kelamak samba dafir. Ibu lecet tu ke suami. Makan selana nado tu nyam banyak dah perintah. Barana udah magi pitihnya. Ibu saiknya je pungguang ladiang. Iya kan? Je pungguang ladiang di saik, nak tangguh sakitnya tu. Dafir tadi itu bukan Firdaus, Firaun. Kejam lakinya tu mabuk. Tapi selaku seorang istri, dia perlihatkan dia istri yang cara-cara baik dan punya adab yang baik kepada suaminya. Tapi apa bantuan Allah kepada ibu Aisyah ini? Apakah sekadar rumah dalam surga? Firaun itu kan kapi, ya kan? Jadi setiap dia, maaf ini Pak, setiap dia berhajat mempergauli istrinya ini, saat itu dia dilemahkan oleh Allah. Jadi tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami kalau ingin bergaul dengan ibu Aisyah. Ya kan? Tapi kalau selir-selirnya hanya bisa. Kenapa? Allah tidak mengizinkan ibu Aisyah ini dijima oleh laki-laki kafir. Kalau sekarang kita diingatkan oleh Allah lagi dengan Al-Quran. Ya. Jangan engkau nikahi wanita musyrik hingga dia beriman walaupun dia menarik hatimu.
Begitu juga perempuan, jangan engkau bersuami musyrik sehingga dia beriman. Ada orang gini biasa siapa? Nikah lain agama. Lebih-lebih kalau awak laki-laki pak, begini apa indak jo orang Islam, laki-laki itu berat tanggung jawabnya. Allah mengingatkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Laki-laki kalau dia Islam tidak boleh membiarkan anaknya beragama Kristen. Karena tanggung jawabnya menyelamatkan keluarga. Sebagian suku di negara awak kok pak, bapak dia anak tu, kok ke Hindu seorang, kok ke Islam seorang, kok ke Kristen seorang. Itu balik pertanyaan Allah nanti ke suami nama dia itu. Ya kan? Anak Nabi Nuh ndak boleh beragama saja. Keciknya ke karam dia itu, ya Allah kecik Nabi Nuh, anakku itu keluarga aku ya Allah. Nuh sekarang tidak keluargamu lagi karena dia tidak seakidah denganmu. Jadi sampai ke anak kita masing-masing bu, sabok kini bisa saja anak awak tu ndak tahu lebih-lebihnya kuliah ke luar negara. Ya kan, batamunya sinannya padusi, agamonya lah lainnya pindah masuk Islam ndak amu. Kalau dinikahi wanita musyrik, maka pernikahan batal. Pernikahan batal inyo bazi. Lai tega awak sebagai orang tua anakku bazina sampai mati. Kadang-kadang jangan nikah pak, alun nikah so minta izin calon pacarnya kok kawa awal pesa anak. Ada orang pacul lajur di Kuantan, awak tinggal di sini di Muaro Lembu. Kecik pacar anak kok pak, kami mencari orang pacu jalur sontayo jalan kalian bertunangan baru alun nikah. Ndak halal pai. Sawantanya pak 10 minit juga 2 kali lapeh kapa tu lah kami pulang aja. Jangan ayah ndak izin aja. Kiro calon minantu go pacar anak wak ko gigih. Biko dia melihat apa mi ayam. Bawalah aja. Iku orang tua nalamai menangga mi ayam disuruh saya anak ko dibawa. Padonya balun ni Nabi Musa bu lah nikahnya jo anak Nabi Shu'aib. Iya kan? Takana dinyo nikahnya kok darurat ndak dihadiri orang tua. Sebab itu karena dia buron Fir'aun. Allah tanangnya 12 tahun di Madian tu. Pak keciknya kan Nabi Shu'aib. Yo. Ambo perkenalkan istri ambo kok ke Hindu ambo ke Mesir bapa. Allah kaman. Yo lah tahun-tahun apa kok lah lupa Fir'aun. Kok lah lupa ayah hangke ambo tu. Jadi Fir'aun tu ayah hangke Nabi Musa. Jadi dakwah Nabi Musa tu barik pak. Sajak bayi awaknya pelihara, ya kan? Awak disuruh mendakwahnya supaya masuk Islam. Sama je menantang matahari, menapi mata padang. Makanya Nabi Musa setiap akan menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, dia berdoa dulu. Doanya dia badikan dalam Al-Quran. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu dalamnya doa itu doa Nabi Musa akan menghadapi Fir'aun. Ya, kalau boleh istri yang bawa perkenalannya mak, bawalah nak, kamu kan sudah punya SIM. Sure izin menikah, bawalah. Cuma Nabi Musa berputar-putar je di rumah tu. Ya kan? Bang kau tak payah juga dah cik ini. Bang kau putar-putar Nabi Musa di rumah tu, tahu apa? Piti tak ada. Awak dulu jadi pekerja di kebun gubalo kambing. Yang ndaknya gaji dek Nabi Shu'aib kau makan saya 2 kali seharinya. Atau ndak ada piti. Nabi Shu'aib sebenarnya mau uji pak. Tabah ndak calon menantu kau. Kira tabahnya ndak minta mundur dirinya dah pak. Walaupun ndak gaji.
Amalinya berputar di rumah tu, lalu nyopai Nabi Shu'aib masuk ke dalam kamar. Nyo ambil karuang, ya kan? Bakabek karuang tu di atas, kabek data tu, serupa kacang dalam karuang. Kalau kacang panuhnya tu dikajikan satantangnya tapi karuang tu, ndak bakabek. Ko aku ya, iko gaji yang salamuang kerajo siku. Indah ayah ambil gaji yang tu, ayah tabuangan. Dapat piti sekaruang gadang dek Nabi Musa. Tu masuk lo Nabi Shu'aib ke dalam milik nyoba lo setengah karuang le. Ko aku ko bonus kerajinan. Lihat do mintu orang suli ayan yang itu. Awak ke pai jalan nyo dia di minantu ko piti dia dia mintu ko piti tengah dua karuang. Lihat do. Dah. Malah kebanyakan orang awak ko kalau lai kayo minantu sultan pelindih je. Kalau lawan saya setan ni pilih je. Nyosi. Nyuasut anaknya. Jangan ditiru awak itu. Kebahagiaan rumah tangga itu sampai kita kakek nenek. Maka anak cucu kita akan kagum dengan kita. Kita dijadikannya contoh. Lebih-lebih lah sakai ambo ko ba cara awak suami istri. Iko maja minantu buruk laku. Ya kan? Ayah awak ko nyo doa awak bahagia tapi nyo cara jo amak je. Ya kan? Jadi tahan saya lah sakit padih. Sebab isteri kalau lagai nyo nyinyi bercilalek di bibi munculnya bergaleperan saya. Ciek dia awak dia soaleh. Sabar saya pak itu saya. Beko kok gak tersinggung awak je muncul isteri ko dukuang saya cucu kelaman. Bawa kelapa balian ko kue. Atau ngecek-ngecek lunak-lunak saja cucu. Kalau ndak ada lah lajak sehari nenek anggo lenting. Jadi penuhi hak dan kewajiban. Yang ketiga apa? Jangan bertindak gegabah memutuskan sesuatu. Awak mangko bisa menikah pak, itu dek dijodohkan Allah pak. Ya apa enggak? Kalau enggak Allah menjodohkan enggak jadi nikah pak. Jadi jangan ada di antara kita ini kalau ibu-ibu tersinggungnya suami de menyasa dan kawin yoda. Kok tahu dan sipai udah jiko wah. Ndak amuh dan yoda dulu. Itu yang kita upat Allah. Awak nikah tu mangko bisa dek dijodohkan Allah. Batamu rueh je buku sauku batuang kajan. Ambo isteri ambo tu pak indak ada orang ambo calik dah. Sebabnya ambo lah tahu sejaknya ketek. Ada yang mati rasanya yang lain tu kecil ayam dan calik aja orang babini je. Iro tu hanya namanya Rukmini panggilan di kampung Iro tu dia kalau dia calik bantuan no lai sapadan jo ang. Ndak kemalu yang pe membawa baralek dah je. Atau kecil ayam mo. Kan caliknya indak adalah tahu bah. Berpiciang jo galak ya iyo je. Isteri mo tu galak tu. Kalau suaranya ndak keluar terus pi dadonya ko baroyak. Kalau nyo minum ayo putih gua nampak maili si gua. Ya Allah ya Tuhan. Itu nala meninggal nambo tu ka ba. Ndak dapat serempang padi batuang dibalah keparaku ndak dapat berkanda hati kanda Allah nan balaku si tumbuk je batu sangka pitalah je bungo tanjuang inai lagi ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari leku dua bawa ke tinggang lah dibaca sele inna lillahi wa inna ilaihi rajiun di doa ninyo Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa anha. Aku cara mati itu salah. Bu, lah ibu simak kaji den. Nah itu. Jam ikut tiba di rumah ibu lalu po saya ibu lado suami itu je lado kutu. Ya kan? Angui-anguinya tu berandamnya kabak. Ya kan? Nah. Kemudian apa tanggung jawab kita? Anta ta'amaha idza ta'imta. Magih makan istri waktu jo anak.
sesuai je kemampuan awak. Ya kan? Ibu-ibu begitu pula kan, ibu tahu berapa gaji suami kita. Kalau dia golongan 2, golongan 3. Kalau dia pegawai. Harus kita tahu itu, bara kemampuannya. Kalau kadang pasak dari tiang tinggi singguluan dari baban, tu utang dan ketumbuh. Ya kan? Utang dan ketumbuh. Utang membebani diri kita. Menyusahkan kita malam, siang, mato nak mau lalok malam kalau banyak utang. Ini. Jadi ukur kemampuan suami awak jangan banyak kandak. Sudah tu lah. Wa taksuha izak tasaita. Menyediakan tempat tinggal. Tu bansuan suah, Pak. Ambo dulu Pak dek gaji ketek kerajo tu Pak, ndak bisa ambo membeli tanah buat rumah seorang lah. Tapi ada caranya bagi Allah. Apa? Maka bekerja samalah PT Semen Padang dengan Bank BTN. Ya kan? Maka Bank BTN tidak menagih kepada yang bersangkutan. Gajinya nyopotong dek Semen Padang, langsung nyetor ke Bank BTN. Itu kami milih rumah lo. Cocok lo rumah tu namanya kredit BTN. Aduh. Bangunan tidak normal namanya di kami. Karena rumah tu ketek. Ya kan? Tapi karena wak sayo sakato taruh Pak, lah banyak anak lah kuliah tanpa berhutang bisa membuat rumah di kampung. Kenapa? Karena wak sayo sakato taruh. Jadi kalau salisnya bertukar sawang, sayur yang bertukar jalan, awak rasaki jauh. Ini saya kata salah. Kok sakit-sakit seketik urut saya. Tiru isteri Nabi Ibrahim. Siapa isteri Nabi Ibrahim dan tua ke? Siapa? Ibu Sarah. Ketika Nabi Ibrahim kolah gaik, alun dapat juga keturunan teman-teman. Isterinya jangan mau upek-upek kayaknya, ya kan? Atiru istri Nabi Ibrahim, tiru istri Fir'aun. Nan kadijauhan istri Nabi Nuh jangan ditiru. Istri Nabi Lut. Istri Nabi Nuh tu bu, kalau sudah pada awal Nabi Nuh, artinya datang ke orang tu. Siapa kemari tadi? Rasulullah. Siapa Rasulullah tu? Nuh. Sadang ambo, kalau tahu kalian ambo je. Lai, ibu kan istrinya, yo. Urang ba istri ba aja suami. Salapiak sekatiduran sabanta sakalang du. Ambo saja nan sakasu aja si Nuh tu ndak percaya ambo je. Nyo tali satunya lah putih je teman je. Jam cayo lo jinyo lai. Coba bayangkan. Jangan ibu tiru itu. Kita sebagai istri harus memotivasi suami. Kalau ada ibu bersuami jadi ustaz, tu nyo acok diundang marah mengaji, acok pai jam pencemburu. Kalau apa istri orang keraja bang nyo mencari nasabah, apa jam pencemburu. Orang mencari nasabah tu nyo harus panggalak, tak boleh bentuk harimau damam. Jadi semuanya harus diperhitungkan. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak, kewajiban kami sebagai istri ya Ustaz. Ibu-ibu lah. Ya kan? Indah ada ibu disuruh oleh Allah membantu jo materi do bu. Walaupun ibu kerajo.
Nafkah rumah tangga itu namanya dewan suami. Tapi kalau ibu amuah membantu tidak cukup, itu boleh saja. Sedang orang lain disuruh awak apalagi suami. Tapi kewajiban tidak. Apa kewajiban kami kepada suami? Menyenangkan hatinya. In nazara ilaiha syarrathu. Kalau kamu memandang kepadanya, tenang jiwa raganya. Abuiklah suami itu tenang. Contohnya, suami ibu pulang di luar negeri, nyoba lian kain 10 meter. Ibu di rumah, nyoba semangat loh, dia buatlah kain dan udah wali kau baju. Banyak orang tadi barabui membeli kain kau. Iko cuci gudang. Di preso dia kain kau kasar, raginya tak ketujuh dah, Pak. Tapi supaya wati suami sana udah pandai mana memilih raginya dah. Nah, do tetangga pakai kain serupa iko lah. Kan? Lantas awak taruh ke tukang jahit dibuat baju. Sudah baju tu dibawa warisan, dibawa BKMT, dibawa mengaji mingguan, dibawa mengaji bulanan, dibawa bersiang laman. Anu kecik suami, kau kadang nanti bini dan balik yang kain kau, nyok pakai taruh kain kau. Dan dalam hati awak, engkau dan pakai taruh kelera supaya nak capek cair kain kau. Itu menyenangkan hati suami. Sudah itu apa lagi? Pergi ke pengajian ini harus seizin. Ibu-ibu boleh minta izin ke suami tadi. Nah, itu nama tuanya. Jangan pahit-pahit saya sebenarnya perempuan ini kalau menurut Islam tidak boleh keluar sendiri tanpa izin suami. Sebab padusi ko nantak aurat tangannya dari pergelangan tangan punggung jo tapak tangan tu wajah je. Asadonya aurat. Makanya ibu kalau kemerancaan badan jangan untuk pergi ke pasar menunggu suami pulang karajo. Itu badan awak nang kadi perancak dia gie ketiak Rexona, tangan jo kaki dia gie hand body, kemudian awak babadak lah sudah mandi 15 minit nyo katibo awak lah siap dijanjang saja baru lah itu. Arud ne bini dan ikoinyo pulang gigi balado, ya kan? Badan basah dipaluh baun musang takajui. Ya kan? Pantas saja cintanya berpindah ke orang lain yang dia cari tidak bertemu di rumahnya. Ya kan? Apa-apa itu pula jangan mudah pakai hati kepada si lain. Bahawa itu kalau kena hati aja perusi lain di jalan capek pulang. Apa bandiangan nanado di perusi itu pasti ada Allah di binia. Tapi kalau tidak ada. Nanado di perusi dan nampak lewat di luar tu ada Allah bini awak tu mah. Periksa lah kena jawab. Itu sekarang yang tidak banyak dijaga orang. Sehingga kalau di wanita ada namanya pelakor. Ya kan? Kalau wanita membuat koino mana karajo. Jadi kita dalami lagi di sini apa tujuan menikah? Membina rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah, kekal selama hayat dikandung badan. Kalau lagi sama masuk surga nanti itu je suami ibu. Ya kan? Tapi kalau masuk neraka suami ibu terpaksanya cari laki-laki lain di Allah. Nan taat di surga tu. Betul je kami laki-laki kok. Tapi ambo sejak kini ambo minta ke Allah. Tadi lah ambo sampean kan. Bini ambo nalah mati ko jo lah ya Allah bini ambo nanti. Sebabnya mudah balik nanti di surga tu balik rancaknya masuk gadis. Ya kan? Di surga tak ada orang gaib dah bu. Sehingga ada orang gaib di zaman Nabi, ya kan? Tak ada orang gaib di surga kecil Nabi, menangisnya. Bang nangis mak, ambolah gaib ah. Tu tak ada di surga dah pak. Jangan menangis mak, amak nalah gaib. Kau bawa balik nanti di surga tu mudo wajah mak 19 tahun,
kulit amak putih serupa Siti Hawa, tinggi sampai 45 meter. Jadi ibu-ibu nan hitam kaliang nan pendek sabar salah. Nanti di surga tinggi semampai setinggi Siti Hawa, kulit putih. Kita na laki-laki ke pak wajah 25 tahun, kulit putih setinggi Nabi Adam 60 hektar. Jadi nan singkit-singkit serupa ustaz gua sabar salah. Nanti azab masuk surga. Ibu le tahunya kau, ustaz kau. Lai. Pilihnya mencalek ini. Taganang ngaya di Singkara aliran batang ombilin kok laya do nan dia awak manga ke dipilih orang lain. Alah dana pun doa. Ambo dek lagai palupo kironyo paraguan dulu ambo kemari ambo bapoto jo ya kiroyo ado ada ambo nak takana salah tungko nak ambo babini le dek la palupo wa biko lupo magi balanjo konyo lado ambo dibini baru. Ibu bapak kaum muslimin yang terhormat, sudah tu apa lagi kewajiban perempuan? Mendahulukan dua panggilan. Kalau bertemu dua panggilan, orang tua memanggil, suami memang memanggil. Mak, ya maaf ambo ya mak, ambo panuhi panggilan suami ambo dulu, bekola selesai ambo kamak leh. Jadi orang yang bersuami, kalau ada dua panggilan dari orang tuanya satu, dari suaminya satu, yang akan diturut dulu panggilan suami, itu menghormati suami. Kalau semua aturan-aturan ini berjalan dengan semestinya menurut aturan Allah, maka rumah tangga kita tidak akan sengsara sampai kita meninggal. Kita jadi panutan oleh anak dan menantu kita. Kita jadi contoh bagi cucu-cucu kita.